Satu, madep depan. 1, 2, 3. Tunggu. Supaya nggak ada motor. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Mari masuk. Kita akan menjelaskan yang di taman sana ya, yang di sebelah sana. Kita sama-sama ke sana. Oke, mari. Dekat gerbang. Kalian bawa catatan? Ada bawa catatan? Dengar ya. Jadi kurang lebih 1,5 jam yang dijelaskan semuanya bisa ditampung di pikiran atau di otak. Bisa hafal semua nanti dari awal sampai selesai. Ya, luar biasa. Jadi rule-nya adalah sementara menjelaskan, kecuali kalian bertanya, maksudnya jangan ngobrol, begitu ya, jangan ngomong. Kecuali, Bu, saya tanya, begitu boleh, nggak apa-apa kalau ada yang kurang jelas. Jadi selama penjelasan dengar baik-baik, kalau tidak tahu boleh bertanya. Kalau misalnya ada yang kurang jelas atau terlalu cepat, bisa instruksi ya, Bu, terlalu cepat, ya nanti kita akan perlambat sedikit gitu ya. Oke, sudah siap semua? Ya, sudah siap. Oke, kenalkan nama, panggilnya Ibu ya. Ibu Elizabeth yang akan menjelaskan di taman ini. Nanti di atas juga masih ada teman Ibu. Oke. Museum ini adalah namanya Museum Yerusalem. Ada yang tahu artinya Yerusalem? Yerusalem. Baru 50%. Israel, Yerusalem sama. Yerusalem itu artinya Yerusalem kecil. Ya, oke. Kita akan menjelaskan ini taman, bukan Taman Mini Indonesia Indah, tetapi ini taman mininya di museum kami ya. Di pojokan itu ada anggur, kalian sudah tahu dan kalian pasti sudah pernah juga makan anggur, bahkan minum anggur ada? Sudah ikut terjemahan kudus? Oh sudah, berarti kalian sudah tahu ya minum anggur. Tapi tidak boleh sampai mabuk. Oke? Anggur itu adalah tanda sukacita. Tanda sukacita, orang senang dengan minum anggur. Dan di Israel sana, perayaan-perayaan selalu menggunakan anggur. Nah, itu anggur asli dari Israel pohonnya. Kemudian sampai sekarang belum berbuah lagi ya. Perlu ini. Kalau kita ingat di dalam kitab Perjanjian Baru, khususnya kitab Yohanes pasal berapa yang mengatakan bahwa Yesus pokok kita adalah caranya? Yohanes berapa kira-kira? Ada yang tahu? Yohanes 15, iya. Sekolah Kristen harus tahu semua tentang Alkitab ya, jangan sampai nggak tahu nanti nilainya dikurangi. Oke. Artinya bahwa kita tetap melekat kepada Tuhan, tidak bisa bergeser sedikit, karena kalau bait Allah atau di menorah itu adalah tempat yang sangat kudus, tempat terhormat. Tetapi untuk membuat zaitun itu dengan proses digiling kemudian diperas baru menjadi minyak zaitun ya. Jadi tidak mudah. Kalau kalian mau menjadi yang the best pun juga tidak mudah, harus berjuang sedemikian rupa. Kalau di dalam kelas kalian mungkin mau juara 1, nggak mungkin kalian males-males jadi juara 1. Mungkin juga memang juara 1 sih ya, juara 1 dari belakang, bukan dari depan, ya kan? Nah seperti itu. Ini tentang zaitun. Kemudian ini pohon apa? Pohon kertau atau murbe. Itu ayatnya sudah dicantumkan. Kemudian yang sebelah itu ada pohon pohon Yudas. Itu jenis di mana Yudas gantung diri. Tahu kalian siapa Yudas? Siapa?
Siapa dia? Kenapa dia gantung diri? Ngapain? Apa pengkhianatannya? Tidak memegang. Jangan dipetek ya, cuma dipegang doang. Silakan. Kalau udah selesai bergeser, yang belum bergeser juga. Ini tajam banget. Hah? Itu. Mahkota Tuhan Yesus itu. Tajam ya? Pegangnya yang tajam. Ada yang hafal? Seluruh kita perjanjian lama? Itu baru. Matius tiba-tiba lomba dari mana ini? Apa? Ayo kita perjanjian lama, nggak ada yang tahu. Ya, kalau rame-rame pasti nanti ini ada yang nggak hafal juga kan? Jangan lihat di handphone ya. Nah, seluruh kita perjanjian lama ditemukan di Gua Qumran. Ya. Nanti kita lihat di multimedia tayangannya, kemudian nanti ditaruh di guci-guci, begitu ya. Ini adanya di Laut Mati. Kemudian ini pelanduk di dalam Amsal ada 4 binatang yang cekatan pelanduk. Ada yang bisa tahu sebutkan pelanduk? Loh, nggak ada yang tahu? Kalian nggak baca? Semut, belalang, cicak atau cecak, dan pelanduk. Pelajarannya apa? Pelanduk ini kalau ada predator atau musuh, dia akan cepat-cepat masuk ke rumahnya. Ya, rumahnya batu-batuan. Tetapi kalau kalian seringkali kalau ada sesuatu yang baru, kalian malah mendekati, padahal itu mendatang. Kemudian menghadap ke sini. Ini adalah hati-hati. Wah. Nggak apa-apa. Di tempat di mana ibu berdiri ini namanya tempat pengirikan. Itu yang ada tulisannya. Ayo perhatikan. Tempat pengirikan. Tempat pengirikan adalah tempat panen gandum dikumpulkan. Ya, gandum dikumpulkan waktu panen. Di Indonesia panennya apa? Padi ya. Di sana gandum. Oke. Sesudah berkumpul di tempat ini, nanti dia akan dipisahkan gandum itu dari batangnya, itu dengan namanya papan eretan. Ya. Kemudian sesudah terlepas, ini namanya apa? Alat penampi. Alat penampi adalah alat untuk memisahkan gandum dengan bulir-bulirnya. Ini. Kalau penampi di Indonesia seperti apa? Nanti kita lihat ya, akan berbeda sekali. Nah, kebetulan ini ada agak angin lumayan ya. Kalau ada gandum di sini, yang tidak berisi dia bisa berkumpul. Yang tidak berisi dia bisa terbawa angin, yang berisi dia akan terkumpul di bawahnya. Oke. Kemudian siapakah dia? Ayo, siapakah dia? Daud. Ngapain dia? Kalian sambil catat ya. Jangan cuma diingat-ingat. Ngapain dia Daud? Ya. Terus sesudah gitu doang? Enggak, dia akan lebih lanjut. Hati-hati kalau kita satu saat ada di atas, bukan hanya di loteng. Kalau posisi kalian nanti, kalian sudah dewasa, kalian menjadi staf atau pimpinan, hati-hati. Orang yang di atas itu rentan untuk jatuh kalau dia tidak waspada. Si Daud ini seorang raja tidak waspada, dia jatuh ke dalam dosa. Bukan hanya itu, tetapi dia merancangkan lebih lagi. Ya kan, rancangannya apa? Membunuh Uria untuk mendapatkan Betseba. Wah, apa itu ya? Oke. Kemudian ini tempayan. Tempayan ini kisah
kertas itu dari papirus. Sekarang ini juga, ayo perhatikan, ini juga kertas tetapi terbuat dari kulit binatang. Ada yang tahu namanya? Ini namanya apa? Namanya perkamen. Apa? Bukan permen ya. Perkamen itu adalah sejenis kertas tetapi terbuat dari kulit binatang. Kulit binatang apa kira-kira? Bisa kerbau, bisa sapi, bisa dari domba, bisa ya. Nah, seperti itu. Udah jelas? Nanti penyalinannya kita nonton aja. Istrinya Ishak ya, ceritanya. Anaknya siapa ya? Tadi dua. Nah, Esau dan Yakub. Ingat nggak siapa yang menjual keturunannya dengan semangkuk sup kacang merah? Ini sup kacang merahnya. Esau menjual kepada Yakub. Ya, ini adalah perumpamaan ya. Kisah mereka ini jangan kita tiru. Kenapa? Jangan jual imanmu dengan hal apapun. Dengan apa? Dengan harta, dengan jabatan, dengan kekuasaan, dengan cinta, dengan apapun, ya. Karena yang di bawah ada 3 macam. Ada apa aja? Ada emas, ada kemenyan, ada murah. Menurut kalian, kira-kira emas harganya murah atau mahal? Murah. Murah. Kalau zaman sekarang jauh mahal, kalau yang itu emang murah. Sekarang mahal. Zaman dulu nih mahal. Emas itu harganya mahal. Dari dulu sampai sekarang mahal. Nah, kemudian kalau kemenyan sama murah dan kulitnya itu diberikan kepada mereka. Nah, baru alam kan binatang itu alam bunuh. Binatang yang punya anak, punya keturunan, udah alam bunuh. Itu mengorbankan ciptaan yang dia sayangi. Kita manusia, ya. Nah, setelah itu diteruskan di zaman Musa, ya. 12 suku bangsa Israel melakukan penebusan dosa. Mereka datang ke suku Lewi, Imam Harun. Mereka membawa kurban tersebut. Nah, di zaman Yesus, Yesus adalah kurban yang harus dibunuh untuk penebusan dosa. Karena tidak ada kurban atau apapun yang bisa menebus dosa selain darah yang suci. Ya, ada binatang-binatang yang kita. Nah, kakak mau tanya, kalau memang ini ada waktu batra, apakah mereka masuk? Batra loh. Batra itu kan air dipenuhi bumi penuhi air. Kita ini adalah penerusnya dari apa? Nuh. Yang keluar dari Batra, Nuh dan anak-anaknya. Inilah kita sama binatang-binatang. Jadi apa yang masuk kecuali binatang yang hidup di air. Apakah dinosaurus masuk? Kalau dia tidak masuk, mati dong dia. Masuk. Ya. Masuk. Anak-anaknya yang kecil-kecil. Ya. Karena itu Allah berserta. Allah menyertai waktu Nuh membuatnya dan binatang masuk ke dalam. Ya, kalau Allah tidak menyertai itu bisa dibunuh binatang yang buas
bukan rendah diri ya. Nah yang ini makanannya Bapak Yohanes Pembaptis. Ada sarang madu, ada binatang belalang. Siapa yang pernah minum madu? Nggak tahu madu asli atau enggak. Siapa yang pernah makan binatang belalang? Enggak lah. Jadi yang makan itu madu sama binatang belalang, bukan pohon polong belalang. Ya, ini makanannya ya. Ini binatang belalang. Jadi kalau orang Yahudi, kalau ada perang mereka tiup shofar, pernikahan mereka tiup shofar, kalau ada acara mereka tiup shofar. Udah tahu? Ini kecil, oh kita harus bersembunyi, mau perang. Bilang. Contoh ya, kalau ditiup Sepim, kita mau ada pernikahan, mereka tahu. Jadi sudah ada tanda-tandanya ya. Ini adalah kipas. Kipas ini adalah tutup kepala. Jadi kalau laki-laki mau pergi ke sinagog ke gereja mereka pakai kipas. Seperti ini. Ya. Ini adalah alat musik zaman Daud. Wow, fokus. Ada yang kasih ini. Ini adalah rekam. Rekam ini kalau mereka contoh Daud bilang kita ini ada cerita anak Daud yang meninggal. Anak Daud yang meninggal, yang Betseba, dia melanggar perintah Allah. Ya, dia pakai kain sarung, dia berdoa kepada Allah mengatakan ini terbuat dari unta. Kalau ini kamu ya, seperti itu. Ya, ini adalah Saboa. Enggak pernah siapa yang pernah nonton film Tuhan Yesus? Ah, ingat kalau perempuan yang pendarahan pegang ujung jumbai? Dia sembuh, ya pegang ujung jumbainya dia sembuh. Saya pegang ujung jumbai nggak ada apa-apa. Kenapa dia? Dosa apa yang dilakukan Salomo? Nggak masalah. Yang paling masalah itu apa? Tetapi yang paling mendekati apa? Iya, dia dia bangun Baal di samping tabut. Ini jatuh, didirikannya lagi, jatuh akhirnya Allah marah. Artinya Allah marah, diperangi, tinggal tembok ratapan. Bait suci yang megah, tinggal tembok ratapan. Dibangun lagi di zaman Yesus, Herodes. Ini zaman Herodes. Sisanya ini masih ada, cuman ini dibangun lagi dekatnya ini, bertetangga ya. Di zaman Herodes dibangun, di sini Yesus ada. Kenapa waktu itu Yesus marah-marah di bait Allah ini? Apa yang terjadi? Apa yang mereka lakukan? Makanya Yesus marah di bait Allah. Iya, mereka berjualan di rumah Allah. Yang bilang 3, yang bilang 4, yang benar jawabannya tengah-tengah 3 tingkat. Oh, 2. Terdiri dari 3 tingkat. Berapa nama yang berhasil masuk ke dalam bahkan Nuh? 3 orang anak keluarganya. 9. Aku lupa lagunya. Siapa aja? Nabi. Istrinya, anak-anaknya. Apa? Anaknya laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Ayo demo. DPRD. Tahu DPRD. Kali Yesus berapa kali? 3 kali. Ayam berkokok berapa kali? Di mana ayatnya? 3 kali semangat banget. Terus cari ayatnya nggak ada. Kalian ada handphone kan? Coba di nggak bawa handphone. Yang bawa handphone coba di searching. Siapa? Valen atau siapa ya? Coba di Alkitab kalian mungkin ketik 3 kali ayam berkokok, 3 kali
menyangka. Kalau coba gimana itu passwordnya supaya dia bisa muncul ayat? Matius 26 ayat 75. Apa dibaca yang keras? Siapa namanya? Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dan sedih. Coba dibacanya jangan buru-buru, pelan-pelan. Matius Pelan-pelan didengar baik-baik. Apa sih kalimatnya? Begitu ya? Oke, silakan. yang tadi Ya, Matius ya. 26 ayat 75. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedih. Sebutkan nggak yang berkokok? Ada nggak di situ? Berapa? Ayam berkokok ini terus kali dong. Tadi disebutkan kan? Benar nggak? Coba bacanya pelan-pelan. Baca Alkitab itu jangan kayak kereta api, shoot gitu ya. Apalagi kereta api bus. Ibu belum pernah coba sih. Katanya cepat. Then there are the Dead Sea Scrolls. Maybe you've heard the fascinating story of how a Bedouin shepherd boy was out with his flock along the cliffs on the northwest side of the Dead Sea. He thoughtlessly threw a rock into one of the caves. He hears something break. He investigates and finds ancient scrolls stored in large pottery jars. He has accidentally stumbled across the greatest manuscript discovery of modern times. Many of these scrolls date back to before the time of Jesus, and they include copies of sections of every Old Testament book except Esther. There is an almost complete copy of the book of Isaiah. Up until the discovery of the scrolls, the oldest available copies of the Hebrew Scriptures dated from around AD 900. The Dead Sea Scrolls provided Hebrew text that was 1,000 years earlier and would show how much the text had been corrupted and changed over 10 centuries. It was a Mari, 1, 2, 3. Ayo, kelas 7. Satu, dua, tiga. Baik-baik nih. Bercanda kali ya. Serius. Satu, dua, tiga. Silakan dulu. Silakan. Kalau saya takut, ini pakai sudah dibersihkan karena di sini di belakang kelas. Satu, dua, tiga. Bener nih, Bapak Ibu Guru nggak pulang kan? Biar aja kita lapar sama-sama. Ayo. Kelas 9.
Sampai bisa. Salom, ayo salom. 1, 2, 3. Tunggu dulu, ya, salom. Kalian harus berterima kasih kepada Salom yang sudah mewakili. Ayo langsung keluar, ditunggu di depan. Langsung keluar, ditunggu di depan. Langsung keluar, ditunggu di depan. Muhammad Tis. Oh di sini apa? Nggak tahu, langsung keluar itu kantor. Ayo. Langsung keluar, ditunggu di depan. Keluar, stay di depan. Pak. Ya, weh. Setengah M beli biji. Setengah M beli kacang. Boleh ditanam nanti di rumah. Itu nggak bisa. Ayo, langsung ke depan. Jangan. Saya mau ngambil itu, Pak. Langsung tunggu di depan. Ayo, turun terus. Langsung tunggu di depan. Ayo, tunggu di depan. Masih ada nggak di atas? Siapa di atas? Hah? Tinggal siang mau edit. Ayo pulang. Mau apa ini?